Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Kansanul Arifah dengan NIM 2204343 dari jurusan akuntansi Universitas Negeri Padang. Di sini aku mau menjelaskan tentang mental health atau yang biasa disebut dengan kesehatan mental untuk memenuhi tugas akhir pengantar psikologi. Sebelum memulai menjelaskan apa itu mental health, aku mau nanya nih sama teman-teman semua gimana kabarnya? Apakah baik-baik aja atau sedang tidak baik-baik saja? Biasanya nih kalau misalnya dapat pertanyaan yang kayak gini, teman-teman semua pasti jawabnya nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, karena ada rasa kecemasan atau takut untuk mengungkapkan perasaan yang sedang kalian rasakan. Biasanya kalian tuh takut untuk mengungkapkan ke orang lain atau bercerita ke orang lain karena takut nggak direspon dengan baik atau tidak direspon sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, atau kalian tuh takut cerita yang kalian ceritakan itu tuh akan menyebar. Nah, aku biasanya nulis diary di buku tulis atau menulis apa yang aku rasakan itu di suatu media, jadi biar lega aja gitu ya, walaupun nggak punya teman cerita ya. Jadi aku biasanya nulis di buku diary atau di beberapa media biar nggak kepikiran terus. Biasanya kan kalau misalnya nggak direkam tuh pasti kan kepikiran terus. Nah, kalau kayak gitu tuh bisa jadi stres, overthinking tiap malam. Stres itu tuh bakal mengganggu mental health kalian. Atau misalnya kalian punya teman dekat atau teman untuk tempat untuk bercerita, kalian boleh banget sharing tentang apa yang kalian rasakan supaya nantinya tidak menjadi beban pikiran ataupun yang membuat kalian stres, mengganggu kalian. Jadi jangan terbiasa nggak apa-apa, padahal nih ya di dalam hatinya itu perasaan kalian tuh kacau banget. Oke, aku bakal ngejelasin apa itu mental health. Menurut World Federation of Mental Health, mental health itu sendiri merupakan suatu kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan baik secara fisik, intelektual, dan emosional, selagi itu sesuai dengan keadaan orang lain. Kesehatan mental bisa juga dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan timbul gangguan mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, cara mereka berpikir, dan adanya hasrat untuk menyakiti diri sendiri atau disebut self-harm. Nah, mental health yang baik itu memiliki kondisi batin yang tenang, tentram, dan juga positif dalam berpikir untuk menghadapi sebuah masalah. Orang yang punya kesehatan mental yang baik biasanya dapat beraktivitas secara produktif. Begitu juga sebaliknya, jika seorang itu kesehatan mentalnya kurang baik, mereka akan mudah marah, selalu merasa sedih, emosinya selalu tinggi, dan merasakan sakit yang tidak biasa. Mental health yang sehat juga penting untuk kehidupan sosial, karena dia bisa berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan mudah, dan juga mempunyai pertemanan yang sehat. Selain itu, kesehatan mental ini juga mempengaruhi kesehatan fisik. Contohnya saja kayak orang yang kesehatan mentalnya terganggu biasanya itu lebih rentan terkena penyakit yang kronis seperti jantung, stroke, dan lainnya. Oh ya, kalian tahu nggak teman-teman, ternyata gangguan mental ini juga memiliki beberapa jenis yang sering dialami atau yang umum kita lihat, yaitu seperti depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, OCD, PTSD, dan juga psikosis. Nah, ada juga tuh jenis yang hanya bisa terjadi pada pengidap tertentu. Contohnya
postpartum depression yang hanya bisa terjadi pada ibu yang melahirkan. Penyakit mental terbagi atas dua. Yang pertama penyakit mental non-psikotik dan yang kedua ada penyakit mental psikotik. Apa itu penyakit mental psikotik? Penyakit mental psikotik ini kondisi mental di mana si penderita mengalami gangguan sulit untuk membedakan realita dan sering mengalami halusinasi. Contohnya depresi berat, gangguan bipolar, gangguan delusi. Nah, yang kedua ada penyakit mental non psikotik yang dimana si penderita ini tidak mengalami gangguan realita, namun si penderita mengalami gangguan perasaan dan memiliki pola pikir yang berbeda dengan hukum atau norma yang ada. Nah, contohnya seperti depresi, OCD, fobia, gangguan kecemasan, dan juga panic attack. Kalian juga perlu tahu nih apa aja faktor-faktor yang menyebabkan kesehatan mental itu terganggu. Yang pertama itu faktor genetik atau faktor keturunan. Habis itu ada trauma di masa lalu, cedera otak, pelecehan seksual atau kekerasan fisik, pengaruh dari obat-obatan atau alkohol, obat-obatan terlarang atau alkohol dan zat-zat gitu. Habis itu ada yang mengalami diskriminasi, mengalami kehilangan dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Jadi itu merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental. Nah, untuk mengetahui seseorang itu mentalnya terganggu apa enggak, kita bisa tahu dari gejala-gejalanya. Yang pertama itu ada berteriak dengan sangat-sangat keras, adanya delusi, halusinasi, paranoia, hilangnya kemampuan untuk konsentrasi, tidak mampu memahami situasi dan orang-orang sekitar, ketidakmampuan untuk mengatasi stres, dan perubahan pola makan yang cukup drastis dan suka merasa sedih. Itu merupakan gejala-gejala dari gangguan mental. Jika kalian merasa adanya gejala-gejala yang telah disebutkan tadi atau orang-orang sekitar kalian itu adanya gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi secara terus-menerus dan tidak kunjung membaik, maka bawalah ke ahlinya seperti psikolog ataupun psikiater, karena dengan mendapatkan penanganan yang tepat itu dapat sembuh dengan cepat dan juga kalian bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan lebih tenang. Adapun pengobatan untuk gangguan kesehatan mental, yang pertama itu ada psikoterapi, yaitu terapi bicara untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan yang ia rasakan dan meminta saran kepada ahlinya. Yang kedua ada obat-obatan, tujuannya untuk mengubah senyawa kimia yang ada di otak ini. Biasanya obat-obatan ini dikombinasikan dengan psikoterapi tadi. Yang ketiga ada rawat inap. Rawat inap ini diperlukan jika pengidap itu membutuhkan pantauan terhadap gejala-gejala penyakit yang ia alami. Misalnya nih seperti adanya rasa ingin bunuh diri, kan harus dipantau terus tuh. Nah, jadi di sini menggunakan metode rawat inap. Selanjutnya ada support group. Biasanya support group ini beranggotakan atau berisikan orang-orang yang mengidap penyakit yang sama dan atau yang sudah dapat menjalani emosinya dengan baik. Mereka biasanya sharing tentang apa yang terjadi dan bisa juga untuk melancarkan proses penyembuhan yang ia rasakan. Selanjutnya ada stimulasi otak, yaitu berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental atau stimulasi otak dalam, dan juga stimulasi saraf vagus. Habis itu ada juga pengobatan terhadap penyalahgunaan zat atau obat-obat terlarang. Dan yang terakhir itu adalah membuat rencana untuk diri sendiri, karena kan kita yang paling tahu nih tentang diri kita
nanti kita akan bisa membuat rencana untuk pengobatan, misalnya dengan melakukan apa saja yang bisa membuat kita sembuh. Dan teman-teman, kalian perlu tahu nih cara mengatasi dan cara menjaga mental health yang baik untuk diri sendiri. Yang pertama itu ada menghargai diri sendiri, bersyukur atas apa yang kita miliki, and love yourself. Itu tuh penting banget. Jangan sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu akan menimbulkan yang namanya insecure, overthinking, atau bisa jadi stres karena membandingkan, oh dia bisa kayak gini, aku enggak, aku gini, nanti timbulnya stres. Itu gak baik. Lebih baik kalian menghargai diri sendiri dan bersyukur atas apa yang kalian miliki. Kalian juga bisa melihat sisi positif dari masalah yang ada, menghindari sikap perfeksionis yang berlebihan, mengembangkan potensi yang kalian miliki, dan melakukan hal-hal baru yang ingin kalian lakukan, menjaga hubungan baik antar orang lain, antar orang sekitar, bersama teman, keluarga, menerapkan pola hidup sehat, dan yang terakhir itu bisa menentukan cara untuk mengatasi stres dengan cara healing, belanja, shopping, atau kalian bisa melakukan hal-hal yang membuat kalian bahagia. Misalnya melakukan hobi kalian, melukis atau menulis atau apapun itu, yang penting membuat kalian itu bahagia dan menghilangkan stres. Sekian penjelasan tentang mental health dari aku. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.